Banyak nih startup yang mungkin revenue cuma ribuan dolar bahkan, tapi usernya bisa jutaan. Untuk bisa memasukkan ini dalam satu aplikasi, itu sebenarnya susah banget. Oh, kripto itu spekulatif dan lain-lain, tapi sebenarnya nggak juga gitu. Langsung harga Bitcoin dan Ethereum kan naik, karena tiba-tiba orang tuh baru nyadari, oh, kripto itu diperuntukkan untuk ini loh. Thank you banget nih Claudia hari ini udah datang. Claudia ini basically founder dan CEO-nya Peluang. Dia datang jauh-jauh ke tempat tinggal dia jauh. Gue appreciate banget. Thank you so much Claudia buat datang ke sini. Gua. Ya, hari ini kita bakal diskusi beberapa topik. Salah satu topiknya itu adalah supaya teman-teman mulai dari nol itu kayak gimana caranya sih, dan juga topik-topik lain termasuk cara Claudia membangun bisnis dari awal. Sekarang Peluang udah mendapatkan pendanaan 100 juta lebih dolar, 1 triliun lebih. Itu gimana caranya, kita bakal diskusi itu semua. Nah, terus sekarang lu mulai Peluang dari tahun berapa ya? Di tahun 2019. 2019, oke. Boleh share nggak sih ke teman-teman yang belum tahu kayak Peluang itu apa sih? Ya, jadi Peluang itu sebenarnya pada awalnya kami tuh sebenarnya emas. Jadi kita tuh emas digital. Jadi orang kalau investasi emas maupun itu di Gojek, Tokopedia, di Dana, atau kita juga memiliki produk cicilan emas di Bukalapak dan di Blibli. Nah, itu sebenarnya ujung-ujungnya membeli produk emas kami gitu. Nah, emas ini sebenarnya fungsinya seperti tabungan. Jadi orang itu bisa tarik fisik juga dalam bentuk antam. Dan itu bisa dikirim ke rumahnya. Jadi awal-awalnya Peluang tuh itu. Nah, tapi dengan kemudian hari kita meluncurkan aset kripto, kita meluncurkan juga saham AS dan reksadana. Nah, jadi kita tuh sekarang jadi multi aset player gitu. Ini kan sekarang kan lu udah mendapatkan pendanaan, terakhir gua baca itu 100 juta dolar, which is 1 triliun lebih-lebih gitu kan. Tapi yang gue pengen tahu itu saat lu awal-awal mulai. Kayak waktu Claudia masih sendirian, belum ada pegawai, belum ada tim. Boleh share nggak sih journey-nya kayak gimana sih? Jadi sebenarnya pada awalnya tuh idenya ketika gue lagi sekolah ya, lagi di MBA itu udah kepikiran ide ini sebenarnya. Tapi memang belum berani untuk memulai ini sampai udah tahun 2019 di mana saya diminta untuk leave family business gitu kan. Nah itu sebenarnya suatu hal yang lumayan sensitif gitu karena keluarga saya tadinya juga nggak gitu pengen gue tuh pindah gitu kan, keluar dari bisnis keluarga. Tapi pada saat itu pas kita awal-awal mulainya adalah untuk membuat wealth tech ya, karena kita lihat tuh memang produk investasi di Indonesia itu masih dikit pada saat itu di tahun 2019 gitu, dan bahkan nggak ada ya untuk dapat mengakses produk seperti emas digital dan kripto dan saham AS dan reksadana di satu tempat. Padahal kalau di US dan lain-lain udah banyak kan aplikasi seperti itu gitu. Bahkan sampai hari ini juga Peluang itu satu-satunya yang memiliki multi aset dalam satu platform, ya kan. Padahal di negara lain tuh hal yang biasa kan, hal yang udah biasa dan normal gitu. Jadi idenya awalnya di situ, dan ketika pada saat itu nih kembali lagi ya, kita tuh sebenarnya sukses karena banyak dukungan orang gitu kan. Jadi pada awal itu Go Ventures, yaitu modal ventura yang terafiliasi dengan Gojek itu, mereka tuh sebenarnya ya udah percaya aja, mereka bilang kayak, oke, Claude, kalau lu mulai bisnis ini, lu leave family business, gue kasih lu seed check pada waktu itu 3 juta dolar gitu kan. 3 juta dolar. Ya, jadi karena memang gue berteman dengan partnernya di situ dan lain-lain, dan ya pada intinya dia sangat percaya gitu dengan konsepnya dan idenya. Jadi dia take a bet on me gitu kan. Cuman tadinya gue tuh nggak berani sebenarnya untuk cabut dari bisnis keluarga, starting from zero dan bener-bener dari nol gitu kan. Sebenarnya belum berani gitu. Nah, cuman mereka memprovide katalis itu. Jadi mereka memprovide seed funding dan juga distribusi gue di awal pada saat itu. Gitu. Jadi saat lu dapat ditawarin 3 juta dolar, ini kan 45 miliar ya, bukan duit receh gitu kan. Saat itu tuh berarti Peluang belum ada. Pada saat itu belum. Belum ada omset, belum ada traction, aplikasi belum ada, baru ide. Baru ide yang sebenarnya mungkin user kita pada saat itu mungkin kurang dari 100 orang. Jadi bukan bisnis real gitu, bukan tech business gitu kan. Okay. Jadi bener-bener nggak ada apa-apanya. Apakah menurut lu faktor terbesarnya itu adalah partnernya Go Ventures ini udah mengetahui tentang reputasi lu, makanya dia mau invest, atau ada faktor lain gitu? Nah, pada saat itu ide gue tuh sebenarnya sama suami gue saat ini gitu. Jadi kita memang co-founders, suami gue tuh juga co-founder gue kan. Nah, dia itu memang dulu kerjanya di Google kebetulan. Jadi dia backgroundnya memang di tech
gitu kan. Nah, jadi pada saat itu pas gue ngeblank, tapi suami gue juga orang yang paham lah atas teknologi, jadi mungkin mereka lihat ya udahlah ini worth it juga untuk take this chance gitu kan. Kayak yang lu jual di awal tuh apa? Kita melihat bahwa wah emas tuh memang kalau masalah monetisasinya susah. Untuk generate revenue, sekarang kan topiknya lebih ke how do you monetize your business kan. Itu susah banget gitu, sulit banget. Jadi ketika gue udah kayak mulai fundraising juga dengan dari investor lain, mulailah pressure-nya untuk sebenarnya kita mulai mengembangkan bisnis lainnya. Karena kalau dari user udah pasti dapat lah, kalau emas jutaan mungkin ya. Tapi kalau dari segi revenue memang lebih rendah gitu kan. Jadi memang itu menjadi necessity untuk survival terus terang untuk kita sebenarnya juga jadi fokus ke produk lainnya. Seperti itu sih. Nah terus lu kan terakhir kalau nggak salah pendanaan dapat dari Excel. Iya. Iya, which is yang setahu gue itu adalah Discord, Dropbox, segala macam lah gitu. Kenapa sih ada seorang investor yang mau investasi di lu, kayak apa yang mereka lihat gitu? Ya, jadi gue tuh sebenarnya kebetulan ketemu mereka. Padahal mereka tuh sebenarnya jarang banget investasi di perusahaan Indonesia gitu kan. Jadi ini Excel growth fund-nya mereka. Growth fund-nya mereka tuh portofolionya ada 2 di Indonesia. Satu adalah Zendit sama kita gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya pada intinya jarang banget ke Indonesia, apalagi untuk growth fund yang biasanya lebih mencari mature businesses ya. Cuman kembali lagi ke monetization sih. Jadi kita itu burn rate-nya rendah dan revenue-nya tinggi gitu. Jadi itu yang membuat mereka tertarik. Karena kalau misalnya pas udah zaman Excel tuh udah beda. Karena growth fund itu sangat beda dengan seed stage. Kalau seed stage itu lebih ke, oh gue percaya nih sama ini orang dan gue percaya nih orang bisa nge-build business. Udah pas udah series B atau series C, growth stage tuh udah lebih ke, ini orang bisa nggak sih sebenarnya menuju ke profitabilitas gitu kan, profitability. Dan sebenarnya kalau kita lihat di Southeast Asia tuh belum banyak perusahaan yang sudah menuju ke sana gitu. Nah, apa sih yang membedakan lu, yang lu lihat ya, kenapa lu bisa burn rate-nya kecil? Padahal kan kayak yang gue tahu yang namanya startup pasti kan burn rate-nya gede, mungkin mereka fundraise $100 juta, itu duitnya cuma untuk 1,5 tahun gitu, habis itu harus fundraise lagi kemudian hari. Nah, kenapa gitu? Apakah ini dari segi disiplin cost, atau ini dari segi disiplin revenue gitu? Berarti kayak gross margin-nya harus dijaga segala macam. Ya, terus terang dua-duanya ya. Jadi kalau gue tuh selalu juga pilih investor ataupun kayak tim yang mereka tuh nggak mikirin hanya user. Karena menurut gue dari awal, user itu ya mungkin karena background gue memang family business ya. User tuh nggak ada artinya kalau misalnya nggak ada revenue-nya juga dan gross profit-nya tuh positif gitu kan. Banyak banget startup di awal-awal mulai mereka udah kebiasaan dengan konsep subsidi dan gross profit negatif gitu kan. Nah, nggak tahu ya, gue tuh selalu kalau misalnya mikirin itu deg-degan gitu loh. Jadi memang nggak pernah mau gitu ke teritori negatif gross profit. Jadi mungkin ada si kompetitor kita yang mungkin usernya jauh lebih banyak, tapi mereka masuk ke teritori gross profit negatif gitu kan. Nah, itu just preference sih terus terang dan style of investor kita yang kita memang pilih untuk masuk ke peluang tuh ya memang yang lebih suka on real businesses gitu kan. Tapi memang pada zamannya waktu itu pas ketika gampang banget tuh fundraise, semua orang fundraise ya itu memang tempting juga sih terus terang kan ya. Gue juga hampir kebawa-bawa ke iming-iming, wah harus grow user dan lain-lain gitu. Tapi di balik pas sekarang udah resesi kelihatan bahwa sebenarnya user tuh nggak ada artinya. Kalau user lu cuma 10 tapi lu omsetnya gede banget, memang itu lebih better daripada kalau user lu jutaan tapi lu omsetnya kecil banget gitu kan. Banyak nih startup yang mungkin revenue cuma ribuan dolar bahkan. Tapi usernya bisa jutaan gitu kan, itu kan aneh gitu kan. Jadi ujung-ujungnya memang fokus pada revenue itu penting sih. Gue melakukan riset yang independen, di mana gue compare lo dengan kompetitor lainnya gitu kan, dan juga kripto dengan kompetitor lainnya gitu kan. Intinya gue masukin duit, abis itu gue konversi dari Indonesia rupiah ke USD, abis itu gue beli saham, abis itu gue jual saham, abis itu gue balikin USD ke IDR, abis itu gue transfer balik ke akun gue gitu kan. Intinya margin dari peluang itu tuh yang paling kecil. Bedanya tuh bisa sampai 2%. Seolah-olah kalau misalnya gue masukin 100 juta, kalau misalnya di tempat lain gue bakal dapat 98 juta kembali, di tempat itu gue bakal dapat 100 juta kembali gitu kan. Ini again, gue nggak dibayar buat ngomong kayak gini. Soalnya nggak ada orang yang bisa bayar gue buat ngomong kayak gitu kan. Yeah. Nah tapi pertanyaannya adalah, kok bisa lu bisa mendapatkan margin yang sesehat itu, padahal lu punya margin di aplikasi itu setipis itu? Apakah ini dari segi efisiensi perbedaan di teknologi, atau dari proses yang berbeda, atau gimana caranya?
Ujung-ujungnya sih margin, nah gue nggak tahu ya mengenai kompetitor gue ya, tapi basically untuk kita sih marginnya healthy lah, bisa dibilang gitu. Which is that kita juga, karena kita memang di teknologi, kita kan nggak butuh margin yang besar banget ya untuk gross profit positif. Karena kan teknologi sebenarnya intinya kita bisa lebih efisien, dengan timnya lebih kecil, juga teknologi itu juga bisa menjalankan mungkin transaksi-transaksi yang biasanya membutuhkan manual, orangnya banyak kalau misalnya di perusahaan yang tradisional kan. Jadi sebenarnya teknologi itu kuncinya itu sih. Kita bisa scale business, kita bisa memiliki jutaan nasabah, tapi karyawan kita nggak usah menumbuh terlalu besar juga gitu kan. Jadi tim gue memang lumayan compact gitu kan, dan gue juga banyak mikirin ke situ, dan juga distribution partner sih ujung-ujungnya ya. Jadi kita juga partner B2B, jadi kita nggak usah bakar duit on marketing. Itu yang membuat sebenarnya bedanya gitu. Jadi kita Menarik. mungkin kompetitor kita bisa spending 10 kali lipat on marketing gitu dibanding kita gitu kan. Tapi kita sebenarnya masih aja keep up gitu kan dari segi growth dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Boleh share nggak kayak di awal-awal lu mulai ya, kalau nggak salah udah ada 100 user lah kira-kira sebelum si GoVentures masuk gitu kan. Sebelum lu mendapatkan pendanaan, masalahnya itu apa aja sih? Kayak challenges terbesarnya gitu. Nah, paling awal-awal tuh yang sulit Atau nggak mungkin kayak setengah ada mati tuh sesuatu yang lu lakukan dengan salah, kayak kemarin, ada nggak sih gitu? ya produk sama tech sih. Karena sebenarnya nomor satu, produk kita kan lumayan kompleks. Nomor dua, produk yang mirip seperti kita di dunia itu nggak banyak sebenarnya. Yang aset kelasnya tuh seperti kita gitu kan. Jadi ada emas bisa ditarik, tapi juga bisa transaksi kripto, bisa transaksi saham AS itu. Nah, untuk bisa memasukkan ini dalam satu aplikasi yang mudah dipahami, yang sebenarnya dumb proof ya, itu sebenarnya susah banget. Jadi gue banyak belajar, bahkan gue harus banyak turun tangan juga gitu kan untuk sebenarnya mempelajari UI UX yang best standard gitu. Karena memang itu sih yang menurut gue paling susah. Tapi kalau lu bisa lakukan itu dengan baik, ya udah lu pasti akan juara deh. Nggak perlu duit, karena orang akan pasti download dan gunakan aplikasi lu dengan otomatis gitu. Dengan sendirinya gitu ya. Yes. Peluang itu kan multi aset. Tren di Indonesia dari segi investor tuh kayak gimana sih? Iya, kalau sebenarnya di Indonesia tuh emas tuh masih nomor satu lah ya dari segi popularitas dan lain-lain. Sama dengan platform kita sebenarnya kalau dari jumlah pengguna emas tuh yang paling besar. Nah, namun dalam 2 tahun kebelakang ini sebenarnya yang sangat hot itu kripto ya. Jadi dibandingkan kripto tuh sekarang udah ada 16 juta pengguna dibandingkan dengan saham yang penggunanya tuh 7-8 juta. Jadi bayangin gitu, kripto yang konsepnya tergolong baru gitu ya dibanding saham tuh sudah melampaui dari segi jumlah pengguna. Nah, orang Indonesia nih, Sorry, gue bisa dipotong nggak? Tadi yang lu bilang 16 juta orang pengguna kripto itu maksudnya di seluruh Indonesia gitu? Di seluruh Oh, Indonesia. bukan di aplikasi peluangnya? Oh, bukan. Di Oke. seluruh Indonesia gitu kan. Nah, dan sebenarnya ya kita lihat kripto itu, Indonesia itu crypto first gitu. Karena mereka itu memang, ya ini yang satu hal yang kami juga belajar ya, bahwa orang Indonesia tuh sangat curious untuk hal-hal yang baru. Jadi kalau di blockchain kan dihitung sangat cutting edge teknologi sebenarnya kan. Tapi orang tuh udah ya sangat tertarik dengan hal tersebut gitu kan. Dan juga mungkin a lot of people say, oh kripto itu spekulatif dan lain-lain. Tapi sebenarnya nggak juga gitu. Karena orang-orang yang ketika mereka invest di kripto, mereka tuh paham juga konsepnya Solana dan lain-lain. Jadi kita lihat tuh sebenarnya ada juga orang yang belajarnya tuh lumayan cepat untuk memahami blockchain itu apa dan lain-lain. Oke, menarik. Berarti dari kalau misal dari data lu sendiri, gold itu yang paling tinggi gitu ya. Kedua kalau gitu kripto kalau gitu ya. Betul. Oke. Dari sekian banyak pengguna yang menggunakan peluang, kayak rata-rata kesalahan orang Indonesia dalam investasi itu apa sih? Ya, jadi memikir jangka pendek. Jadi ada orang yang bisa loss-nya besar di platform kami itu adalah orang yang misalnya tradingnya tuh terlalu cepat gitu loh. Mereka trading in and out. Meskipun kalau misalnya orang tuh memang sudah advance, trading in and out tuh memang bisa menjadi salah satu strategi yang profitable ya, maupun melalui technical trading dan lain-lain gitu. Tapi untuk pemula sebenarnya itu technical trading itu sangat susah, dan trading in and out itu sebenarnya resikonya lebih tinggi daripada untungnya gitu kan. Jadi untuk pemula jangan terlalu buru-buru untuk melakukan trading yang terlalu aktif juga gitu. Itu saran gue sih, karena gue lihat banyak
banyak sih orang yang mungkin pemula tapi mereka merasa udah advance enough untuk melakukan trading yang berlebihan juga gitu. Karena itu kadang-kadang bisa mengakibatkan kerugian di laba. Berarti Gitu. itu lebih konsep kayak trader versus investor gitu ya. Kan biasanya kan Betul. orang kan kalau misalnya investor kan lebih untuk jangka panjang ya kan, kayak, dan juga mungkin ya setiap pokoknya nabung terus gitu kan. Tapi konsep trader kan berusaha buat aktif. Justru yang trader Betul. ini lebih banyak yang ruginya gitu dari data Yes. lu ya. Meskipun memang trader yang jago-jago, mereka profitnya akan selalu melampaui investor biasa. Gitu kan. Jadi kalau memang sudah bener jago banget, trading tuh nggak masalah sebenarnya. Itu malah hal yang baik, tapi harus ditekunin dan juga dilatih lah intinya. Nggak bisa cuman kadang kayak apa in and out tanpa sebenarnya memahami resikonya. Oke. Gitu. Terus kalau misal dari data lu ya, tadi kan salah satunya adalah trader yang jago itu mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih besar daripada investor. Ada nggak sih ciri-ciri khas lain yang mengakibatkan si investor ini tuh untung gitu? Apakah mereka itu lebih ke arah, misalnya kan contohnya ada juga yang konsep DCA atau langsung masukin duitnya gede gitu kan, yang mana lebih baik gitu. Kayak dari data lu tuh apa sih yang mengakibatkan investor tuh cuan gitu? Ya, DCA itu udah pasti yang paling tried and tested lah ya. Tapi ya sudah pasti kalau DCA mungkin dibanding misalnya contoh orang yang tradingnya gila-gilaan tapi jago, ya mungkin masih lebih profitnya nggak sesama gitu kayaknya, mungkin lebih tinggi untuk orang yang tradingnya gila-gilaan gitu. Tapi untuk trading yang in and out sebenarnya yang profit tuh mungkin ya cuman 1 banding 10 gitu kan. Tapi yang DCA ya dalam jangka waktu panjang mayoritas pasti profit gitu. Selama kan kalau misalnya kita melihat jangka panjang misalnya saham dan lain-lain sudah pasti kan naik dengan inflasi dan lain-lain kan. Tapi lebih kesabaran yang penting gitu kan. Jadi DCA itu yang selalu kami lebih sarankan untuk investor pemula. Kalau memang jago di technical trading dan itu memang udah dilatih bertahun-tahun ya bolehlah kalau memang mau coba trading. Nah, kalau misalnya dari lu sendiri, portfolio itu apa sih saat ini gitu? Apakah lebih banyak ke US stocks kah, ke saham Indo kah, atau ke kripto atau kayak gimana? Iya. Kalau jadi gini, gue selalu nyaranin orang tergantung umur. Jadi kalau misalnya umur gitu ya dihitung 100 dikurangin umur lu gitu ya. Itulah dana atau investasi yang harusnya dimasukkan produk yang lebih beresiko. Produk yang lebih beresiko tuh biasanya saham gitu ya. Mungkin sedikit di kripto boleh, tapi jangan terlalu banyak juga gitu kan. Jadi contohnya kalau lu umurnya 30, 70% dari dana lu tuh harusnya masuk ke produk seperti saham dan lain-lain gitu yang lebih high, quote unquote lebih high risk. 30% tuh seharusnya masuk ke produk-produk yang lebih aman lah kayak reksadana dan lain-lain. Nah, jadi dengan prinsip itu gue sih sebenarnya saat ini banyak pegang saham ya, dan saham itu gue memang really believe in tech sector ya over the long term gitu. Jadi saham-sahamnya gue juga milih. Contoh seperti Microsoft, Google yang gue udah tahu lah pasti dalam 10 tahun, 15 tahun ini pasti akan tetap naik. Meskipun dia pasti akan ada turun naiknya ya di short term gitu. Tapi dengan long term kalau gue DCA gue udah tahu pasti akan naik gitu kan. Nah terus yang untuk the 30% or less-nya itu gue pegang reksadana sama emas. Gue lagi demen banget sama emas. Jadi pas waktu itu sudah ada bau-bau perang dan lain-lain dan inflasi, emas itu sebenarnya lumayan cocok gitu. Tapi jangan semuanya dimasukin emas ya, karena itu juga beresiko gitu. Tapi ya sebagian di emas itu penting. Jadi Warren Buffett tuh selalu ngomong 10% lah di emas kira-kira gitu kan. Oke, menarik. Peluang itu adalah CFD, bukan saham. Itu yang gue sering banget dapat pertanyaan. Mungkin lu boleh share kayak kenapa sih orang mikir kayak gitu dan apakah emang itu benar gitu? Iya. Jadi kita sebenarnya ada dua-duanya. Jadi untuk regulasi Bapepti itu belum semua itu diperbolehkan untuk bisa saham real gitu. Jadi kan di ranah Bapepti itu ada 2 tipe produk ya. Satu adalah PALN, produk di mana tuh sahamnya real. Satu lagi adalah produk CFD gitu kan. Nah sebenarnya bedanya tuh apa? Kalau di peluang itu sebenarnya sama aja. Karena underlying-nya itu ujung-ujungnya saham gitu kan. Cuman lebih bedanya di fraksionalisasinya aja gitu. Mungkin PLN tuh bisa 7 decimal places, kalau misalnya yang CFD tuh belum, baru 1 decimal place diperbolehkan gitu. Nah, jadi kita itu memiliki dua-duanya.
sesuai regulasi Bapepti. Jadi yang memang diperbolehkan untuk menjual saham realnya, kita akan pasti tuh ada saham aslinya gitu kan. Tapi kalau misalnya memang produknya masih baru ada di CFD, kita akan jualnya CFD-nya. Tapi kebanyakan dari produk kami itu ya saham real gitu. Dan teman-teman bisa langsung lihat di setiap produk itu ada penjelasannya di bawah, apakah itu real, saham PLN, atau saham CFD gitu. Tapi sebenarnya terus terang nggak ada bedanya juga gitu. Karena ujung-ujungnya dua-duanya dapat dividen dan dua-duanya ya memang backingnya tuh saham. Nah, cuman ada perbedaan satu yang kita baru luncurkan kemarin ini, leverage. Jadi produk CFD itu di Indonesia diperbolehkan untuk marginnya nggak 100% gitu kan. Jadi mungkin contohnya kalau lo mau beli stok saham Google 1 gitu, lo cuma 50% dari value itu lo bisa taruh dan sisanya itu leverage ada. Nah itu produknya CFD. Kalau misalnya dari segi harga, margin, segala macam emang nggak ada beda? Mau beli CFD atau mau beli saham gitu? Nah, perbedaannya kalau misalnya memang menggunakan leverage gitu kan ya, itu pasti ada swap rate-nya gitu kan kalau di CFD. Jadi ada rate di mana itu seperti bunga lah, intinya bunga di pinjaman gitu. Kalau di PLN karena memang nggak boleh gitu kan, nggak boleh saat ini untuk menjual itu dengan margin, nggak ada fee tersebut. Tapi kalau memang pembeliannya itu one to one, di mana itu nggak ada margin ya sama aja sebenarnya fee-nya. Cuman fractionalisasinya lebih besar aja di CFD gitu. Nah ini apakah kita akan kehilangan semua investasi kita gara-gara namanya atas nama peluang gitu? Enggak, jadi namanya yang unik itu karena kita memang sudah berizin di Bapepti juga dan transaksi pengguna itu sebenarnya masuk ke bursa lokal gitu kan. Dan itu atas nasabah sendiri. Gitu. Jadi kita itu hanya perantara atau broker doang. Jadi transaksinya itu langsung ke bursa atas nama nasabah tersebut dan dijamin oleh clearing berjangka Indonesia yang sebenarnya mereka tuh BUMN gitu kan. Jadi itu sebenarnya udah kejadiannya tuh di luar aplikasi kami gitu dan juga di luar platform kami dan itu kejadiannya sebagai third party tuh yang fair lah ya, yang nggak sebenarnya tidak terafiliasi dengan kami gitu kan. Nah, kalau misalnya sampai amit-amit ada kejadian di peluang dan lain-lain, ya dananya dan sahamnya itu custody-nya bukan di kami, jadi tetap ada aja gitu di situ gitu kan. Dan ya bisa dibilang tergolong aman gitu karena memang KB itu juga BUMN seperti itu. KBI ya? KBI. Namun kalau memang ada nasabah yang ingin meminta data ini langsung dari KBI itu bisa. Sekarang udah tercatat di KBI atas nama masing-masing orang. Tapi kalau misalnya mereka minta langsung, itu mereka bisa dikasih sama CS-nya peluang itu misalnya gitu ya? Betul. Sebenarnya datanya langsung dari KBI-nya langsung. Gitu. Oh, datanya dari KBI langsung? Betul. Oke, menarik. Nah terus dengan kondisi sekarang ya, dari lu sendiri ya, kayak lu ngelihat ada opportunity apa nggak sih buat investasi gitu? Ya, jadi sebenarnya memang saat ini resesi itu lumayan ngeri ya, karena kan memang interest rate itu dinaikkan terus oleh pemerintah, jadi loan book-nya bank itu jadi lebih berat kan untuk banknya itu sendiri gitu. Jadi kalau menurut gue sih bakal banyak default yang akan kejadian nih di beberapa bulan maupun mungkin tahun ke depannya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ya. Tapi yang menurut gue, nah ini tuh menjadi menarik untuk kripto. Makanya ketika pada waktu itu sebenarnya Silvergate dan bank-bank SVB dan lain-lain tuh banyak yang tumbang, langsung harga Bitcoin dan Ethereum kan naik. Karena tiba-tiba orang tuh baru nyadari, oh kripto itu diperuntukkan untuk ini loh gitu. Maksudnya apa? Contoh kalau misalnya orang investasi di Bitcoin, kan Bitcoinnya bisa ditarik. Jadi orangnya itu bisa megang, istilahnya megang barangnya meskipun ini secara digital gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman juga nggak terlalu passionate mengenai kripto, emas itu juga hal yang sama. Karena emas itu kan kalau misalnya teman-teman invest gitu kan, itu juga ada barangnya real kan. Jadi kita nggak hanya rely on perbankan gitu kan. Karena kalau perbankan kadang-kadang kita kan juga nggak tahu ya sebenarnya dananya itu kemana sih, diapain sih dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau misalnya emas itu kan real gitu kan. Nah jadi kemarin gue juga sempat cerita bahwa kalau lu investasi di saham pun, at least tuh ada barangnya gitu loh. Kalau misalnya investasi di bank, kita kan kadang-kadang bener-bener nggak tahu tabungan kita tuh digunakan untuk apa sebenarnya kan. Jadi itu sih opportunity-nya. Jadi orang tuh tiba-tiba
mulai sadar, oh kripto itu diperuntukkan untuk ini ya, karena orang tuh dulu nggak percaya dengan bank gitu kan sebenarnya. Itu kan kripto kan mulai gara-gara antitesisnya bank sebenarnya. Betul. Kripto kan waktu kasus semuanya kan kayak SVB, CS segala macam langsung lompatnya tinggi banget tuh. Maksudnya dari 300-an juta per Bitcoin jadi langsung 400-an juta gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang masuk berarti ketelatan dong, soalnya kan kita kan udah melewati momen kenaikan yang itu. Ya tergantung lu percaya gimana ya. Tapi kalau gue sih melihat karena memang peningkatan interest rate itu sangat pesat gitu ya. Akan ada banyak kejadian terus terang kalau menurut gue nih ya. Perbankan di dunia yang nggak kuat sebenarnya untuk balance sheet-nya. Karena kan tiba-tiba yang tadinya misalnya loan book-nya cost of fund-nya X gitu. Tiba-tiba cost of fund-nya kan tiba-tiba naik gitu. Dan di sejarah kita sejak tahun 1960 nggak pernah melihat kenaikan interest rate itu yang secepat ini gitu. Belum pernah ada orang gitu ya yang pernah melihat ini sejak 1960, bayangin. Jadi untuk semua direksi dari bank-bank dan bahkan pemegang saham dari bank, mereka tuh belum terbiasa sebenarnya dengan kondisi interest rate yang naiknya secepat ini. Jadi banyak bank yang sebenarnya menurut gua loh ya, nggak akan siap juga untuk menghadapi itu. Terus kalau misalnya dari peluang ya, lu ada datanya nggak ya? Berapa persen sih yang cewek versus cowok? Soalnya kalau misalnya di channel gua yang Overpost, cewek itu tuh minoritas. 10% cewek, 90% tuh cowok. Gitu kan. Kayak range-nya sangat-sangat jauh. Kayak menurut lu kayak gimana? Mungkin dari data peluang dulu kali. Dan apakah itu adalah opportunity yang seharusnya cewek-cewek itu juga mempunyai interest buat supaya mereka lebih memiliki ketertarikan buat investasi, atau ya emang seharusnya ya emang benar seharusnya kayak gitu. Mereka minoritas saja, toh mereka punya role sebagai ibu rumah tangga gitu misalnya. Iya, itu benar banget sih. Di peluang juga mayoritas memang laki ya. Simple sih. Perempuan tuh kita tuh dari kecil tuh biasanya diajarinnya main dengan Barbie, boneka, dan lain-lain. Ya ini mungkin lebih ke budaya kali ya, kayak orang tua gue juga. Mungkin pada awal-awalnya pas masih kecil, mungkin ya udahlah cewek main aja sama boneka gitu kan ya. Tapi kalau cowok tuh beda. Dari kecil mereka mainnya Lego, ya kan? Mainnya tuh ya mainan-mainan yang sebenarnya lebih ngetrain untuk mathematical skills atau ability-nya. Makanya kita kalau ngelihat sebenarnya yang engineer, yang cewek tuh dikit banget. Cewek yang jago di matematika itu juga dikit banget gitu. Karena kan ketika di bawah umur 11 tahun udah dibuktikan ya melalui psikolog gitu bahwa itu udah imprinting banget gitu. Jadi kalau kita memang terbiasanya main dengan boneka ya susah juga gitu kan. Nah, kalau menurut gua gitu ya, ini penting banget untuk kita sebagai woman itu break that barrier. Jadi karena kita juga udah tahu kan, misalnya ini memang udah hal yang nggak biasa, kita malah harus lebih rajin lagi untuk mau belajar gitu. Dan yes, financial literacy itu sangat rendah di wanita di Indonesia terutama. Boleh spill nggak kayak persentasenya berapa? Kayak cowok cewek? Jadi sekarang ini 40%, 60%. Oh nggak gitu jauh ya? Nggak gitu jauh, tapi cewek-cewek itu lebih banyak di emas. Oke. Jadi kebanyakan emas itu memang banyak perempuan gitu. Tapi kalau misalnya kripto, saham cowok AS itu. dan lain itu lebih ke cowok. Gitu. Menarik. Oke, kalau gitu thank you banget Claudia atas waktunya hari ini, benar-benar belajar banyak banget dari lu. Thank you banget.